akan Demikian Jurnal 9. Nantikan kembali informasi aktual berikutnya 1 jam mendatang dari Radio Smart FM. Serving you every hour with latest news and views. Knowledge is the power from the east to the west. Smart FM is the best, but the special part lives in the heart of Indonesians like you. Smart FM. Smart FM Radio Talk. Smart FM Palembang Business and Inspiration. Halo, selamat sore semua listener ya. Selamat sore Palembang. Kabar Anda? Di sore hari ini di talk show kita ya, jumpa kita di edisi di 8 Oktober 2020 hingga menjelang ke pukul 16 nanti kita akan berbicara santai ya, ringan namun bermakna semua listener ya. Karena kenapa saya katakan bermakna? Perkumpulan di sore hari ini yang kita datangkan di Smart FM akan memberikan salah satu warna-warninya seninya Kota Palembang. Mereka yang tergabung dalam masih rahasia ya. Tapi sebenarnya flyernya sudah ada di live kita di sore hari ini semua listener. Dan sudah hadir rekan dari Dewan Kesenian Palembang. Halo, selamat sore. Selamat sore, Mas. Iya. Nah, itu sebenarnya kita sudah rencananya menghadirkan 3 orang ya. Mungkin Anda di sore hari ini sudah bisa melihatnya di live YouTube kita di sore hari ini, tetapi baru hadir 2 orang ya. Iya. Mudah-mudahan satu rekan akan bisa hadir ya. Oke, sudah hadir semua listener di sore hari ini. Yang pertama saya bilangnya Kak atau Bang ini atau Mas. Yai. Oke, yang pertama sudah ada Mas Nasir. Didekatkan mic-nya, Mas. Ya, halo, selamat sore Mas Nasir. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Mas? Alhamdulillah ya, jadi walaupun di luar itu agak mendung-mendung tapi kita tetap ceria. Itu suara Mas Nasir sama listener ya. Lalu didampingi oleh Mas Andi. Iya, betul. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Terima kasih Mas Andi juga Mas Nasir sudah bisa hadir di kesempatan di sore hari ini hingga menjelang ke pukul 16 ya. Iya. Mudah-mudahan kita nggak jeda mau. Iya. Mas Nasir ya. Di sore hari ini Smart FM bisa mendatangkan rekan-rekan dari Dewan Kesenian Palembang semua listener ya. Jadi rekan-rekan di DKP ya saya katakan ya berkreasi, ada yang berkreasi dengan suara, gerak, olah verbal dan kreasi lainnya. Ya, itu yang mereka tergabung dalam Dewan Kesenian Palembang. Dan di sore hari ini kita sudah bisa menghadirkan mereka semua listener yang akan memberikan informasi seputar DKP secara umum, dan juga karena Mas Andi juga Mas Nasir di sore hari ini lebih lebih spesifik ya. Iya. Itu lebih ke dewan musiknya. Oh ya. Komite dewan ya, musiknya ya. ya. Nah, ini. Oke, sebelum kita berpanjang lebar ke komite dewan musik ya. Ya. Nah, ini monggo dijelaskan dulu sih DKP ini apa, Mas Nasir? Oh ya, baiklah. Terima kasih ya. Jadi kalau DKP itu sudah tahu semua gitu ya. Iya ya. Karena umurnya sudah Kemarin ulang tahun keberapa itu? Ke 20. 21. 21. 21. Ya. Jadi sudah 5 periode ketua. 5 periode, Iya, Mas DKP, Nasir. iya. Jadi ketua yang sekarang itu Om Didit ya. Pak Wo kami memang gitu. Iqbal Rudianto itu adalah ketua DKP yang kelima. Ketua umum ya. Menggantikan sebelumnya
Om Febri dan sebelumnya lagi Om siapa namanya Suparman Roman ya. Suparman Roman. Ya, jadi memang bergantian secara estafet meneruskan. Jadi memang DKP itu adalah sebuah wadah yang SK-nya itu ditandatangani oleh Wali Kota Palembang. Jadi Wali memang Kota loh. Wali Kota. Alhamdulillah. Jadi pembinaan kesenian itu memang cukup mendapat perhatian ya, respon walaupun memang idealnya barangkali harus kita berjuangkan. Jadi memang hidup itu memang harus kita berjuangkan. Kalau kita berjuang tentu hasilnya juga mungkin akan terasa lebih nikmat gitu kan. Jadi perhatian ada, anggaran juga barangkali juga sudah disiapkan, tetapi tentu kita harus punya konsep-konsep dan program. Dan masing-masing ketua periode-periode ini tentunya mereka punya pola, punya formula yang tidak sama karena kan karakter mereka juga berbeda ya basicnya. Seperti Om Didi itu ya dia memang dari pengusaha ya, bisnis memang bergerak di event organizer, tentunya pola pemikiran dia jauh lebih maju, bukan berarti yang sebelumnya tidak maju gitu kan. Tapi memang kita berbicara bahwa sekarang ini yang harus kita perjuangkan bersama itu adalah bagaimana Dewan Kesenian itu bisa membuat iklim berkesenian itu bisa lebih hidup, lebih bergairah meskipun di era pandemi seperti saat ini. Karena memang kita ketahui era pandemi ini kan sepertinya mematikan semua langkah gitu kan. Jadi semua kreativitas itu sepertinya terpasung. Sepertinya dengan karena memang sebenarnya kalau kita berbicara kreativitas pun tidak bisa terhenti. Tidak ada orang, tidak ada pihak yang bisa menghentikan seniman itu untuk berekspresi ya kan, karena memang seniman itu harus berekspresi. Jadi semua yang dilihatnya, dirasakan di sekitarnya itu memang itu bisa menjadi sumber inspirasi ya, bisa menjadi ilham. Dan pandemi tidak bisa menghentikan itu, tapi barangkali ketika dia ingin menyajikannya kepada penikmatnya, inilah yang menjadi problem gitu ya. Karena memang ada protokol kesehatan yang membatasinya. Kalau dia bermusik barangkali kan mestinya kan di panggung nih. Di panggung, kemudian ketika dia tampil ada tepuk tangan, ada sorak-sorak, itu kan akan membakar adrenalin gitu kan. Jadi kepuasannya kan berbeda gitu kan. Begitu dia menampilkan kemampuannya menyanyi, bermain musik, kemudian mendapatkan respon yang positif kan, tentu bukan hanya materi yang menjadi ukuran gitu kan. Kepuasan itu akan lebih akan lebih menambah gairah dia untuk semakin maksimal ya, maksimal dan semakin terus berekspresi, berkreativitas. Nah, pandemi hanya membatasi untuk melakukan yang itu, yang sebenarnya ketika dia tampil di panggung itu sebenarnya kan penikmatnya terbatas itu. Dibatasi? Bukan terbatas, tapi terbatas memang. Hanya orang yang memang berada di sekitar lokasi itu pada tempat yang sama, waktu yang sama, yang itu bisa menikmati gitu kan. Nah ternyata kita menemukan sesuatu yang sebenarnya bukan yang baru ya, sudah lama, dan kita barangkali hanya belum menemukan ceruk itu ya. Ini kan namanya ceruk gitu kan, sebenarnya sesuatu yang sudah ada tapi ternyata selama ini belum kita manfaatkan gitu kan. Ternyata bermain di dunia maya itu dampaknya jauh lebih luas gitu kan. Bisa mencapai ya sudut-sudut ya, kata demikian. Batas geografis, batas negara, batas wilayah, batas waktu itu sudah bukan menjadi persoalan. Artinya memang sebenarnya ketika pandemi ini bukan berarti kita mensyukuri ada pandemi ya, tetapi artinya ternyata pandemi itu memberikan sesuatu yang baru ya kan. Mungkin cara berkesenian, cara menikmati, orang juga kan dulu kan kalau mau menikmati penyanyi top ataupun bukan, lokal ataupun mancanegara, mungkin kalau dia ada pertunjukan harus beli tiket, harus datang. Kalau hujan dia di lapangan harus basah-basah. Sekarang nggak perlu lagi gitu. Ya seperti itu kira-kira. Nah, Dewan Kesenian itu pada posisi itu. Jadi dia bukan pelaku, tapi dia adalah bagaimana memberikan kesempatan, memberikan peluang, memberikan wadah kepada para seniman itu, bukan hanya musik ya. Hanya kebetulan kita hari ini berbicara tentang musik, ada 6 komite kita. Nah, ini Mas Nasir mungkin hingga menjelang ke 3 menit bisa diinfokan ini komitenya apa saja ini di DKP ada komite musik, ada komite sastra, ada komite seni rupa, kemudian ada komite teater, dan ada komite tari ya. Iya. Jadi 6 komite itu yang dalam pembinaan di Dewan Kesenian itu sesuai dengan anggaran dasar kita, bahwa semua bidang kesenian itu sebenarnya bukan kita pilah-pilah ya, tetapi kan ini untuk lebih mudah
lebih mudah mengklasifikasikannya begitu kan. Sehingga memang begitu kita membuat sebuah programnya mungkin akan lebih terarah gitu kan, dan bisa lebih maksimal gitu. Sekarang kita beralih ke Mas Andi dulu. Ya, silakan. Oke, Mas Andi. Andi, boleh kita tahu Mas Andi kalau sudah tergabung di KP ini sudah berapa lama? Kalau DKP untuk periode ini baru dibentuk hampir 1 tahun. Jadi kita itu pelantikan Desember ya. Pelantikan Desember, kemudian baru jalan program beberapa bulan. Tiba-tiba akhir Februari kita dikejutkan dengan adanya pandemi kan. Jadi efektif itu baru 3 bulan. Kemudian di bulan September baru kita bergerak lagi ya. Setelah cukup lama, hampir setengah tahun kita semuanya berdiam diri di rumah. Akhirnya melihat situasi yang sepertinya sudah cukup kondusif untuk melakukan kegiatan, tapi dengan cara yang baru. Jadi sempat melakukan webinar online dan lain-lain. So jadi efektifnya mungkin baru setengah tahun lah ya. Setengah tahunnya itu menguap begitu saja karena kondisi dan keadaan. Termasuk anniversary kemarin ya. Iya, termasuk anniversary kemarin sempat juga. Ya di Palembang saya pikir kegeliat seninya masih tetap berjalan, meskipun memang tidak bisa dipungkiri off air itu menjadi langka sekali. Langsung ya seperti saya melihat Mas Andi, Mas Nasir ya. Ya, jadi seperti hilang kan. Akhirnya teman-teman ini kan terkait dengan, maaf ngomong ya, dapur juga ya, rotasi ekonomi. Jadi gimana kehidupan teman-teman musisi juga akhirnya jadi lebih menantang gitu kan. Nah di sini yang sebenarnya Dewan Kesenian Palembang juga khususnya komite musik mencoba untuk hadir di situ dan memberikan pandangan-pandangan, dan berharap juga bisa memberikan solusi bagaimana untuk tetap berkesenian dan bisa survive di era pandemi. Ini menantang ya, semua kita akan jeda dulu tapi ya. Untuk Anda semua listener di sore hari, jika ingin bergabung kami tunggu untuk bisa via telepon ya di 0711 36 0031. Kami ulangi di 0711 36 0031, atau Anda bisa chat kami di live YouTube-nya Smart FM Palembang di sore hari. Tetap bersama kami di Smart Community. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan milenial. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit. Silent Generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit. Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit. Dan generasi Z 10 hingga 14 tahun yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di setiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun dengan status sosial ABC. Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family, diwakili oleh Sonora, profesional muda dan pelaku bisnis, digawangi oleh Smart FM dan anak muda. Dikawal oleh Motion Radio dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia. Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini, durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga, yaitu sekitar 2 jam per hari dibandingkan dengan koran dan majalah. Jika dipresentase, data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia terdiri dari 90% pengguna. Perbandingannya adalah
smartphone 60%, laptop atau PC 22%, dan tablet sebesar 8%. Karena itulah, Kompas Gramedia Radio Network menawarkan viral marketing sebagai metode pemasaran modern yang menjanjikan brand Anda semakin populer melalui on-air program built-in, live streaming, dan off-air activity, plus new media engagement. Cukup? No! Belum cukup. Satu fakta untuk Anda. Kami memiliki tim yang profesional dalam membuat kreatif program, seminar online, dan cerita untuk filler brand Anda. Mengunggahnya ke YouTube, lalu memuatnya di media sosial. Melakukan kegiatan off-air dan advertising design yang keren di website agar Anda dapat yang terbaik dalam mengiklankan brand Anda. Karena komunikasi satu arah, TV, koran, majalah, dan media luar ruang tidaklah akan pernah cukup. Itulah sebabnya kami menggunakan komunikasi dua arah dengan target audience. Karena komunikasi menjadi poin penting dalam keberhasilan penyampaian pesan. Dan kami dapat mewujudkannya untuk brand Anda. Kami angkat brand awareness produk Anda dengan ide dan strategi yang out of the box. Dan ini 5 media sosial yang kami miliki: website, YouTube channel, Facebook, Twitter, dan Instagram. 5 kekuatan yang kami miliki ini dikelola dengan memperhatikan KPI yang diperlukan. 3 hal utama yang kami tawarkan untuk Anda: off-air activity, on-air sponsorship, dan new media engagement. Bersama program terbaik kami, brand Anda semakin tepat sasaran. Oke, sekarang kita karena semua listener ya di sore hari ini ternyata Dewan Kesenian Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau dibagi-bagi ya, ada 6 komite tadi seperti Mas Hasan sampaikan ya. Nah, di kali ini kita menghadirkan rekan-rekan dari komite musik. Ya. Nah, ini musik ini. Nah, ini ke Mas Andi dulu ini ya. Mas Andi ini musisi, Pak Nasir, Mas Ya, Nasir ya. musisi. Berarti nggak salah saya ini. Termasuk Oke. komposer ya. Ini komposer lokal atau dalam artian yang diubah ini lagu-lagu daerah atau bagaimana ini Mas Andi? Ya. Sedikit dulu ya boleh ya sebelum Sedikit dulu. Bocoran lah. bocoran lah. Brand Andi Liso itu saya memulai project solo 2017, kemudian sudah melahirkan karya sendiri. Dan seiring berjalannya karya tersebut, 2019 saya dapat kesempatan untuk join salah satu ajang pencarian bakat di Malaysia. Iya, dan kebetulan pada saat ikut itu saya orang Indonesia sendirian. Yang lainnya orang Malaysia semua Malaysia, Singapura, dan Brunei. Negeri jiran lah ya. Negeri jiran lah ya. Satu-satunya dari Palembang, berangkatnya sendiri juga, independen. Singkat cerita 3 bulan stay di sana, ternyata kita berhasil mendapat posisi ketiga dari ajang. Jadi ketika lolos audisi saya harus stay di sana, tiap bulan ada eliminasi lah istilahnya ya. Bulan sampai di grand final itu saya dapat posisi ketiga dengan membawakan karya sendiri, judulnya Mahar, yang terinspirasi tentang budaya songket Palembang. Jadi memang ke sana itu saya memang bawa karya untuk mengangkat kota kelahiran. Nah, kemudian jalan dari situ selesai, saya mulai tergelitik sedikit untuk membuat karya berikutnya yang benar-benar berbahasa Palembang. Jadi awal Januari tadi saya buat sebuah lagu judulnya Uji Buyut. Kemudian baru sebulan ini saya juga mengeluarkan lagu Palembang judulnya Budak Lorong, yang 1 bulan ini dapat 2000 view ya di YouTube, dan juga yang
versi Jawanya saya buat bikin 2 versi. Iya, ada versi Jawanya 2 bulan berturut-turut ini di platform Langit Musik Top 20. Dan 2020 ini juga ada salah satu lagu saya yang saya rilis tahun kemarin menjadi salah satu nominasi di Anugerah Musik Indonesia AMI Award 2020. Jadi kalau sedikit bercerita tentang track record bermusik, ya saya masih hijau Mas, masih dalam artian sebagai pelaku seni dengan brand format solo ini baru sekitar 3 tahun. Nah, basicnya adalah murni karena kecintaan terhadap seni aja, hobi. Hobi. Saya juga bercerita ternyata hobi bermusik ini lebih membawa saya berjalan lebih banyak ketimbang saat dulu bermusik niatnya ya kita mungkin pernah orang mengalami pengen jadi artis, jadi selebriti atau apa ya. Saya sempat mengalami fase itu dan ternyata itu menjadi beban, nggak enak. Akhirnya 2017 saya mindsetnya ini pure hobi, mensyukuri bakat yang ada, dan akhirnya karena mindset hobi dan ketulusan kita terhadap seni ini ternyata dilirik oleh Mas Didit, oleh ketua umum. Tadinya saya diminta menjadi ketua di Komite Seni Musik, tapi saya agak berkeberatan karena saya sendiri kan masih punya agenda pribadi. Akhirnya saya digeser di anggota aja. Geser ya, rasanya. Tapi artinya saya memang punya passion semampunya saya dengan pengetahuan saya punya ingin berkontribusi untuk iklim musik Palembang, terutama musik daerah ya. Nah, terlepas dari tadi yang Mas ceritakan ya. Ini merupakan apa ya, aset bagi DKP sendiri bahwa orang-orang di DKP khususnya mungkin sudah diplot ke komite-komite tertentu memang punya apa ya, power ya, mungkin seperti Mas Andi sendiri yang bisa dikembangkan sama listener untuk mempertahankan, membuat sesuatu yang baru di DKP, mungkin khususnya di komite musik. Nah, ini Mas Andi, kan Anda berada di komite musik ini. Musiknya orang Palembang ini masih kurang diminati khususnya untuk anak muda ya? Atau ada yang perlu diubah agar diminati atau seperti apa? Karena apa ya? Karena entah saya yang kurang tahu, tahu atau belum saya melihat. Ini bagaimana Mas Andi melihatnya? Monggo saya tanya balik dulu, Mas. Menurut Mas, saya yakin nih kecintaannya terhadap musik daerah masih 50-50 nih ya. Masih ada hambatan nih. Saya yakin banget nih. Mas kenapa? Mas kenapa bisa begitu kira-kira? Ya karena ya yang saya nikmati ya. Malah saya entah apa karena saya literasinya kurang. Jadi musik yang cari ya bukan lagu daerah ya. Iya, keluar ya. Lagu luar malah yang saya tonton di live itu misalnya ya, itu sangat kurang sekali ya. Oke, itu kita spesifikkan, kita kerucutkan tadi kata kuncinya itu anak muda ya. Anak muda dulu. Anak muda ya, remaja. Berarti katakanlah 25 tahun ke bawah dari SMA sampai kuliah dan dia di middle age 25. Which is sebenarnya saya seneng banget Mas nanya itu. Karena karya-karya saya berada di segmen itu. Saya bikin lagu Palembang yang materinya itu masuk ke dunianya anak muda. Apa yang menjadi dasar pemikiran? Sama kekhawatiran saya tadi, anak-anak muda agak kurang tertarik ya, harus jujur kita akui ya. Salah satu indikatornya saya melihat adik-adik kita yang SMA atau yang kuliah atau baru-baru ngeband lah gitu, hampir nggak ketemu saya yang bikin lagu berbahasa Palembang. Kalaupun ada ya sedikit lah ya, sedikit sekali. Yang saya ingat itu baru kalau anak kecil, malah bukan anak muda, anak kecil itu yang pernah ikut Indonesian Idol cilik. Lagunya yuk Sanjo ke Palembang, Palembang ada itu. Nah kemudian, tapi itu kan bukan remaja ya, kita bicara anak muda. Saya bikin riset, salah satu alasannya karena memang mereka digempur dengan musik luar yang berbagai ada K-pop lah bahkan sekarang ya. Sekarang masih gaungnya. Dan berjiwa besar, saya sebagai musisi Palembang saya harus mengakui keren banget memang. Musik-musik masuk dari luar tuh keren. Memang dia masuk ke dunianya anak muda. Nah, musik Palembang saya pikir kita perlu mengikuti seleranya anak muda juga, berinovasi lah ya. Ya tetap yang mau formal ya nggak masalah juga. Tapi harus ada yang memulai membuat musik berbahasa Palembang yang tanda kutip keren bagi anak muda. Akhirnya saya muncul dengan Budak Lorong. Ya. Kalau Mas sempat
nanti browsing ya? atau dengar di YouTube, itu benar-benar segmen saya anak muda banget. Saya mencoba menghadirkan musik Palembang dengan temanya, tema putus cinta gitu ya, dan apa visualnya yang kekinian. Jadi produksinya itu benar-benar produksi serius, musiknya juga saya seriusin banget, tapi tetap easy dan mewakili seleranya anak muda. Nah jadi beberapa yang saya temui, saya ajak ngobrol bareng, ya kalah bersaing kitanya sama musik luar. Nah, malah ada beberapa yang bilang, "Bang, musik Palembang tuh terlalu formal dan maaf katanya agak old school, kita orang jadi males," katanya karena pasti iya gitu. Ya kita sih nggak bisa marah ya, orang boleh berpendapat apa aja kan. Artinya ini menjadi suatu pelajaran buat kita. Oh ternyata ini ya gitu. Jadi akhirnya saya pribadi itu sedang merangsang teman-teman, yuk kita sekarang kan zaman milenial nih, coba nggak ada salahnya kita coba membuat karya berbahasa Palembang, tapi pendekatannya milenial. Siapa yang memulai? Saya akhirnya memberanikan diri untuk memulai dulu, dan bahkan dengan modal sendiri juga. Akhirnya muncullah lagu Budak Lorong itu, Mas. Nah itu kalau boleh saya tanya, ini kan di videonya itu tampilannya itu lorong basah atau bukan ya? Lorong kering. Seperti ada atau bagaimana yang syutingnya itu di lorong rumahnya namanya Mas Said di 13 Ulu, Lorong Gencana, which is itu benar-benar lorong rumah-rumah Palembang yang tempo klasik lah khas ya. Tempo-tempo dulu syutingnya di situ. Dan setnya juga ada sempat bikin macet jalan gitu Mas Nasir. Kita syuting di pinggir jalan di 13 Ulu, orang pada ngelihat, pada ini semua kan. Memang mengambil beberapa touch-nya Palembang, tapi tetap ada rasa modernnya. Oh seperti itu. Nah kita akan jeda dulu ya Mas Andi. Setelah ini kita akan setelah jeda kita akan beralih ke Mas Nasir. Ini perihal apa ya, membuat sesuatu yang menarik atau mungkin kaderisasi ya. Kita akan jeda dulu. Untuk Anda tetap bersama kami, silakan yang ingin bergabung. Kami tunggu teleponnya di 0711 36 0031. Bila Anda merasa demam, batuk, dan pilek, segera periksakan diri Anda ke dokter. Bila Anda pernah kontak dengan pasien COVID-19 tapi masih sehat, mohon segera karantina atau isolasi mandiri selama 14 hari. Dan yang terakhir, bila Anda baru saja pulang dari luar negeri, segera karantina mandiri selama 14 hari atau bisa datangi rumah sakit rujukan COVID-19. Mari bantu dokter dan tenaga medis COVID-19 dengan berdiam diri di rumah, bekerja dari rumah, dan konsumsi makanan yang bergizi. Ayo kita lawan COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Radio Smart FM Palembang. Mungkin hampir semua orang memimpikan menjadi seorang pebisnis besar dan sukses. Tapi tahukah Anda bahwa hanya sebagian kecil yang benar-benar menggapai mimpi tersebut? Bisnis itu ibaratkan main game, butuh strategi, juga kesabaran untuk bisa menjalankan dan memenangkannya. Simak berita terbaru seputar dunia bisnis, pasar modal, ekonomi finansial, dan investasi di Indonesia. Hanya di program Smart Business Today, Senin sampai Jumat pukul 8 sampai dengan 10, hanya di 101,8 Smart FM Palembang. Smart Business Today dipersembahkan oleh Center Park, hanya dengan 5 juta bisa miliki hunian komersil dengan kualitas terbaik. KG Radio Network merupakan bagian dari KG Media yang juga menaungi platform media Kompas Gramedia Group. Di antaranya Harian Kompas, Kompas TV, Kompas.com, Kompas.id, Tribun Network, Harian Kontan, dan Grid.id. KG Radio Network sendiri memiliki misi mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa melalui informasi, lagu, dan konten yang diberikan kepada para pendengarnya. Selain itu, KG Radio Network juga mengedepankan 3 nilai dalam penayangannya. Humanity adalah nilai pertama yang berarti setiap konten yang diberikan
akan berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang bermartabat. Nilai kedua adalah optimism, karena semua konten yang ditayangkan bertujuan untuk membangkitkan optimism dan juga harapan yang baik. Beneficial menjadi nilai ketiga yang diterapkan, karena semua konten yang diberikan akan berdasarkan pada manfaat bagi para pendengarnya. Dengan komitmen yang kuat, KG Radio Network akan melayani kebutuhan pendengarnya melalui setiap konten yang dihadirkan di berbagai platform digital, baik di media sosial, aplikasi, maupun melalui website sonora.id. Di pukul 15 lebih 33 menit Anda masih bersama kami di Smart Community hingga menjelang ke pukul 16. Small listener ya, salam jumpa untuk Anda. Mungkin di kesempatan di sore hari ini tengah masih berkendara melintas di ruas kota Palembang dan sekitarnya, tetap jaga jarak aman Anda small listener ya. Tetap konsentrasi, utamakan keselamatan, jangan terburu-buru karena mungkin sebentar lagi akan turun hujan. Tetap waspada small listener dan pastikan utamakan keselamatan ya. Ya, masih bersama rekan-rekan dari Dewan Kesenian Palembang Small Listener, masih bersama Mas Andi Liso dan juga Mas Nasir ya. Oke, sekarang kita beralih ke Mas Nasirnya. Mas Nasir, program, saya katakan program ya, ini khususnya ke musik ya. Sebenarnya kalau boleh tahu ini di DKP sendiri, ini kan musiknya berarti musiknya Palembang ya. Ini sebenarnya adakah pembagian dalam artian musiknya Palembang yang tradisional, yang modern, atau kontemporer, atau bagaimana sebenarnya Mas? Yang mendapat perhatian gitu. Jadi kalau soal perhatian dan fokus tentunya kita berusaha adil ya. Yang namanya adil itu ya semua mendapat perhatian gitu kan. Betul. Makanya kalau dalam program itu kan biasanya ada 3 hal yang kita fokuskan. Itu yang pertama biasanya yang sifatnya pelestarian gitu kan. Nah, pelestarian ini kan artinya semua yang kita miliki itu kan kekayaan, itu hasanah itu kan, hasanah kesenian, hasanah musik itu kan harus dilestarikan, yang lama maupun yang baru gitu kan, agar tetap lestari. Kemudian pembinaan kita bina, lalu kemudian kita kembangkan, artinya semua baik itu musik tradisional atau semua genre musik, apakah dia dangdut, apakah dia pop, apakah dia rock, ataupun dia metal sekalipun atau underground, itu semua mendapat perhatian dan porsi yang sama. Tinggal sebenarnya bagaimana kita memposisikan sehingga para seniman itu nyaman gitu, nyaman mereka berkreativitas, nyaman mereka berekspresi. Soal bagaimana bisa diterima oleh masyarakat itu kan tinggal bagaimana mereka berkompetisi ya. Itu kan jadi kita juga selain menciptakan situasi yang iklim yang nyaman, kita bagaimana menciptakan iklim berkompetisi yang sehat gitu kan. Artinya berkompetisi kan boleh bersaing, tapi kita tetap melihat musik yang lain itu juga bukan sesuatu yang harus kita musuhi. Bagaimana bisa maju bersama gitu. Karena kalau kita berbicara seni bukan hanya musik ya, kita kan punya 2 seni yang secara umum ya. Seni milik bangsa kita, itu namanya seni milik nasional gitu kan. Berbicaranya tingkat nasional nih. Ada genre musik, ada keroncong gitu kan. Ada semua, ada rock, karya-karya nasional dan juga karya tradisional daerah itu. Nah, semuanya kan harus tetap berkembang nih. Karena begitu dia keluar, maka yang dilihat itu adalah musik Indonesia. Musik modern dan musik tradisional. Nah, ini kan artinya musik tradisional maupun musik modern ini harus bagaimana kita mengemasnya sehingga mereka bisa tetap bertahan, tetap mereka bisa dinikmati. Kalaupun misalnya tadi ada pertanyaan yang lokal itu kayak sepertinya kurang diminati, barangkali karena memang masanya memang kurang pas lagi gitu ya. Ya karena kan masa kan beda kan. Berubah zaman. Nah, bagaimana itu dibuat sebuah inovasi, bagaimana karya yang tradisional ini dikolaborasikan dengan yang modern. Asal barangkali tidak merusak pakemnya. Karena kan kalau kita berbicara seni kan ada pakemnya gitu kan. Meskipun terkadang pakem juga memang harus dilanggar terkadang ya. Kalau kita lihat perkembangan kan tradisional teater itu kan pakem-pakem itu kan semuanya dilanggar. Bagaimana agar semua yang
sifatnya tradisional dan tidak bisa diterima oleh milenial, kita buat sedemikian rupa sehingga milenial pun merasa memiliki, mereka merasa bangga. Kalau sekarang ini kan, jadi kita khawatir kita kan, kalau kaum milenial itu jangan-jangan nanti tidak bangga lagi dengan lagu lokal, lagu bahasa Palembang. Itu lagu bahasa Palembang. Ya itu kira-kira begitu. Seperti itu kira-kira. Jadi misalnya kita fokuskan ini pada misalnya musik ya, pada musik. Untuk saat ini, Mas Nasir, ini kan pandemi ya? Ya, pandemi. Nah, fokuskan untuk musiknya Palembang, apa sih yang sudah dilakukan dari DKP sendiri khususnya di komite musik? Ini kita berbicara program berarti ya. Jadi kalau program ini kan berarti ada tahapan-tahapannya ya. Kita kan juga sudah proses dari 21 tahun yang lalu. Berarti kan artinya kita kan bukan dari nol. Ya kan, kita artinya walaupun tidak meneruskan, tetapi kita barangkali ada jejak-jejak yang sudah dilakukan oleh pendahulu kita. Nah barangkali kan kita ingin, kalau jalan itu kan bukan membuat jalan baru lagi nih, tinggal barangkali jalannya banyak semak nih banyak semak, banyak bukan, itu harus bersihkan. Nah, tinggal nanti barangkali tahap pertama itu kita adalah melakukan pendataan. Pertama pendataan terhadap senimannya itu sendiri. Siapa sih seniman kita, apakah mereka termasuk kategori pemusik tradisional atau pemusik yang sudah melalang buana ke mancanegara begitu kan. Walaupun mereka sudah karena sampai di mancanegara, tetap karena dia tinggal di Palembang ya mereka bagian dari DKP gitu. Nah, bagaimana kita ajak, kita rangkul mereka supaya mereka juga bisa membina teman-temannya seniman yang barangkali berkecimpung di musik-musik tradisional itu kan. Itu bareng. Jadi yang kedua, kita melakukan pendataan terhadap objeknya, karyanya. Yang mana sih yang termasuk karya lokal milik orang Palembang itu? Kalau lagu itu kan apakah Irama Batang Hari 9 itu kan, atau misalnya Sarapol Anam misalkan. Nah ini kan tentu kan perlu ada semacam penelitian, sehingga riset atau barangkali seminar yang bisa memang menghasilkan sebuah kesimpulan, rumusan yang ternyata Palembang itu banyak punya musik asli tradisional. Kalaupun ternyata tidak punya, ya artinya yang kita harus perhatikan itu adalah musik yang memang hidup dan dikenal selama ini dinikmati oleh orang-orang Palembang gitu kan. Nah ini kalau boleh tahu, berapa banyak seniman yang khususnya dalam musik ya ini yang sudah tergabung dalam DKP ini, catatan terakhir? Jadi kalau tergabung itu kan sebenarnya kan sifatnya selalu update ya. Update barangkali lebih dari 100 lah kalau untuk musik. Begitu kita mengadakan kegiatan begitu kita melakukan, kemarin ada bantuan itu kan terlihat tuh banyak tuh senimannya. Itu jadi cukup banyak ya. Cukup banyak. Dengan berbagai latar belakang, ada tradisional, ada yang modern, genre musik aja banyak gitu. Ada dangdut. Nah, sekarang kita balik ke Mas Andi nih. Nah, Mas Andi, sebenarnya ini adalah sesuatu yang menantang ya. Karena ya saya katakan mungkin Mas Andi juga masih milenial kali ya. Alhamdulillah. Masih milenial Pak? Orang kesekian yang tertipu. Baby face ya Bang. Seneng nih aku kalau cerita. Mas Andi, smart listener, bukan milenial tapi bagian dari baby boomers ya. Ini generasi Eva Arnas Mas. Eva Arnas tahun berapa? Nah, dijawab aja sendiri. Nah ini Mas Andi, ini sebenarnya sesuatu yang kurang menarik dari musiknya Palembang ini, kurang menarik atau ada pengemasan? Coba mungkin bisa jelaskan spesifik ya. Apa sih yang secara teknisnya jika dibandingkan dengan musik lainnya? Mungkin kita beralih ke provinsi sebelah, ke tetangga. Seperti apa nih Mas Andi? Sebenarnya saya lebih ke pengemasan. Bagaimana? Iya, bungkusannya ya, bungkusan. Bagaimana kita mendeliver dengan tepat, tapi tepatnya juga ini relatif ya. Artinya tepatnya ini ke siapa gitu. Yang teman-teman yang dahulu senior-senior kita yang udah bikin lagu yang kalau tadi mengkerucut anak muda nggak terlalu suka, ya nggak bisa disalahin juga karena memang mungkin buatnya bukan untuk anak muda. Kan bisa jadi seperti itu kan. Nah, jadi ini sebenarnya masalah kemasan aja. Kalau kita mengkerucut kembali ke anak muda, makanya saya mau sekarang ini sedang membuat
lagu-lagu berbahasa daerah yang istilahnya masuk ke dunianya mereka, mulai dari kemasannya, mulai dari liriknya, mulai dari temanya, bahkan mulai dari visualnya, semuanya masuk ke situ gitu. Untuk ukuran lagu Palembang menurut saya lagu Budak Lorong dalam 1 bulan pencapaiannya bisa 2.000 view itu cukup baik, cukup baik. Dan respon di media sosial saya misalnya di Instagram, di YouTube, di Facebook, so far so good, cukup menggembirakan, dan anak-anak muda yang menjadi target saya cukup menerima. Tinggal bagaimana langkah ini dibuat secara konsisten dan continue. Akhirnya saya sedang melanjutkan lagu yang kedua, tetap dengan sasaran tembak yang sama. Kalau setelah Budak Lorong ini saya akan bikin lagu judulnya Cuma Pempek Yang Ngerti Perasaan Aku. Jadi cerita-ceritanya anak muda gitu kan. Nah kalau misalnya selama ini mereka kurang tertarik dengan tema-temanya, ya nggak ini juga sih, kita nggak bisa nyalain juga gitu. Kayaknya saya bilang tadi harus ada yang memulai duluan. Kalau ini bisa menjadi pilot project, dan tujuannya cuma satu kok, bisa menginspirasi teman-teman remaja untuk berkarya bahasa Palembang juga. Jadi mereka sudah berkarya, ya baru kita ini nih yang formal, yang Palembang tuh musiknya gini loh, ada touch Melayunya. Tapi kan pendekatan saya harus ke dunianya mereka dulu. Jadi kalau pertanyaannya, jawabannya tadi ya kemasan sih sebenarnya. Kemasan ya. Kemasan. Nah, mungkin perlu juga apa sih namanya Mas ya, penyampaian kepada khususnya rekan-rekan itu melalui platform. Platformnya itu mungkin saya katakan harus intens, atau bagaimana Mas Andi melihatnya? Dalam artian misalnya ini ya, penyampaian melalui media sosial, baik itu mungkin dari DKP-nya sendiri, atau mungkin pribadinya Mas Andi, atau pribadinya setiap orang-orang yang ada di DKP. Saya bicara dari sisi DKP-nya dulu ya. Di Komite Musik itu ada salah satu yang akan kita lakukan yang menjadi program, itu adalah pembinaan. Pembinaan itu adalah bagaimana kita membina teman-teman musisi supaya aware dengan branding karyanya sendiri, termasuk di platform. Karena memang harus diakui, teman-teman musisi senior kita masih banyak banget yang belum mengerti ini. Termasuk melindungi ya. Iya. Hal ini dikarenakan ya karena memang tidak update dengan teknologi mungkin dan lain-lain ya. Banyak faktor lah ya. Kan saya sebelum bergabung di DKP adalah salah satu orang yang memang mengurusin hak cipta karya-karya, hak cipta ini. Ini perlindungan karya-karya hak cipta secara digital, bukan secara negara ya, tapi secara digital. Karena ini berbeda nih, kalau secara negara kan biasanya ngeluarin dokumen dari Kementerian Kumham ya, dari Kumham ya. Nah, tapi untuk bisnisnya di media sosial itu menggunakan teknik berbeda lagi. Maka yang memberikan perlindungan atau royalti itu hak ciptanya melalui publishing, perusahaan publisher. Saya adalah salah satu orang yang bekerja sama dengan publisher pusat untuk mendata lagu-lagu berbahasa Palembang untuk dilindungi. Jadi biar begitu ada di media sosial, lagunya sudah terlindungi, tidak akan dicaplok orang lain, dan akan muncul di platform kayak Spotify, Joox. Nah ini nanti kita membina si artisnya biar mereka, ini udah masuk nih, udah dimasukin di toko, lu harus jualan. Gimana cara jualannya? Gini. Itu akan ada di pembinaan nanti. Harapannya adalah, tujuannya bagaimana musisi-musisi Palembang itu bisa menjadi entrepreneur untuk karyanya sendiri. Dulu kan diomongnya jadi musisi apa dia, masa depan suram lah apa loh. Madesu. Iya. Madesu dah ini. Sekarang saya menyaksikan sendiri teman-teman saya yang mungkin ya yang komposer, songwriter penghasilan per bulan bisa 20-30 juta. Nah, ini mungkin salah satu yang bisa menjadi penyemangat ya, Mas Nasir ya, rekan-rekan. Sangat. Motivasi ya. Tapi kita akan jeda dulu. Untuk Anda tetap bersama kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Rin, makan siang di luar yuk. Boleh, tapi saya mampir bentar ya, mau bayar PDAM. Nanti aja lah. Saya 2 bulan sekali bayar PDAM. Nggak apa-apa kali, toh tetap dibayar. Jangan salah loh. Sekarang PDAM memberlakukan pemutusan sementara dan pemutusan permanen atau onboarding untuk pelanggan yang tidak disiplin. Kalau telat bayar dan membayar biaya pasang kembali putus sementara. Kalau melampaui batas 2 bulan, dendanya bisa 10-20% dari jumlah tagihan. Kalau pelanggan memiliki tunggakan 3 bulan atau membayar tagihan dengan cara meloncat,
Misal nih, bulan 2 dan 3 sudah dibayar, sementara bulan pertama belum dibayar, maka akan diputus sementara dan diberi tenggang 2 bulan untuk menyelesaikan kewajiban setelah pemutusan sementara. Ya, itu tadi, kena amboring alias putus permanen. Penyambungan kembali sih bisa, tapi harus bayar biaya pasang kembali putus permanen dan biaya lain-lain. Wah, ribet ya. Ya udah, buruan kita bayar PDAM. Bayarlah tagihan rekening air tepat waktu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirtamusi Palembang. Din, enak banget ya dia ya. Bajunya pasti merek mahal. Biasa aja kok. Din, lihat deh. Duh, cowok itu cakep banget ya. Pakai mobil mewah lagi. Bahagia banget dia bisa kayak gitu. Ya, emang bagus sih. Tapi biasa aja kok. Kamu nih ya dari tadi biasa aja. Emangnya kamu gak pengen apa punya ini itu? Kan hidup ini. Jadi pukul 15:49 ya akan berakhir perjumpaan kita di sore hari ini. Saya rasa waktu sebenarnya kurang ya small listener karena banyak sekali ya yang sebenarnya saya ingin ditanyakan. Tadi seperti Mas Andi sampaikan, ini royalti bla bla hak cipta itu kan sebenarnya bagaimana namanya ya, sudah terfikirkah atau berhubung Mas Andinya hadir di sini ya, jadi bisa membantu rekan-rekan ya, khususnya di KP. Nah ini kalau boleh sedikit cerita ini Mas, tadi kan Mas Andi program ya, tadi tahapnya sudah sampai mana Mas Andi? Saat ini kita baru akan rakerda lagi ya, rakerda untuk pengukuhan program-program tersebut. Sebenarnya ini harusnya bisa berjalan dari kemarin-kemarin, tapi karena pandemi kan semuanya banyak terhenti. Gitu. Jadi nggak bisa tatap muka seperti itu ya? Iya, memang nggak ada kegiatan sama sekali, hanya kemarin menyalurkan bantuan-bantuan saja. Gitu. Akhirnya rencana yang harusnya realisasi dari beberapa bulan kemarin, 5-6 bulan baru akan jalan sekarang. Terus terang, sekarang kita masih di proses pendataan, kemudian di awal bulan nanti akan ada rakerda untuk pemaparan program kerja. Setelah itu baru kita eksekusi. Ya mudah-mudahan nanti di awal tahun semuanya bisa berjalan smooth ya, nggak ada lagi PSBB atau lain-lain lah. Ya. Nah kalau dari situasinya memungkinkan, baru kita bisa ngegas nanti Mas. Kalau sekarang ya masih mendata, masih wait and see. Kebijakan pemerintah bagaimana menyesuaikan masih menyesuaikan. Ini kurang lebih seperti itu. Nah, tanggapan dari rekan-rekan khususnya di KP, khususnya di komite musik ini bagaimana Mas Andi? Mengenai tadi yang proses pendataan bla bla dan sebagainya itu apakah sedikit rumit bagi mereka atau sebenarnya bagaimana sih? Yang sebenarnya tujuannya itu untuk menyemangatkan. Pendataan itu gini Mas, tujuan akhirnya itu benar seperti kata Mas Nasir tadi, Pak Nasir, bahwa kita mendorong perda atau perwali yang kita inginkan itu keluar legalitas dari data-data yang ada. Seniman itu definisinya apa dan siapa yang bisa dikategorikan seniman? Dalam hal ini musisi. Apakah standarisasinya lah. Itu intinya, ada standarisasi gitu. Bahkan ya salah satunya juga yang kita harapkan bisa kita dorong itu pengakuan secara legal terhadap musik Palembang itu yang seperti apa? Yang gitu. mana? Yang mana? Karena memang belum ada. Belum keluar, saya katakan aturan baku atau peraturan baku? Belum ada. Hal ini dikarenakan? Nah, ya misalnya katakanlah seperti ini ya, Yasaman misalnya kita ambil contoh, apakah itu sudah diakui secara legal sebagai ini lagu Palembang loh gitu. Belum bisa juga karena memang belum ada pengakuan secara ini, secara perdanya. Ya Rama Batang Hari 9 itu Palembang atau bukan tuh? Nah, iya. Itu kan masih jadi ini kan. Dengarkan Pak Sasir ya, Batang Hari 9. Nah, ini yang sedang jadi tujuan ya. Jadi tujuan di program kerja mencoba merumuskan dan mendorong lahirnya perda tentang hal-hal tadi, mulai dari musik Palembang itu standarisasinya apa, seniman itu atau musisi itu standarisasinya apa, yang sebagai komposer kah, sebagai songwriter kah, bahkan sebagai kritikus kah dan lain-lain, itu yang sedang kita godok semua. Ya prosesnya cukup panjang. Cukup panjang. Ini tahapan tersebut sudah sampai mana sebenarnya, Mas Nasir? Sudah berjalan. Sedang berjalan ya. Sedang berjalan, tapi kan kita terkendala pandemi.
tetapi tetap sudah ada pendataan. Sudah. Kan nanti kan karena namanya juga seniman kan selalu tumbuh nih. Iya. Hari ini ada 100 orang, barangkali besok akan tambah lagi tuh. Harus kita data. Itu kan kalau orangnya kan. Kemudian kita seperti Mas Andi tadi bicara tentang standarisasi juga kita harus jelaskan dulu kan seperti apa standar yang bisa dikategorikan sebagai seniman. Lalu posisinya sebagai apa? Apakah dia sebagai komposer, sebagai penyanyi gitu kan, atau dia sebagai kritikus gitu kan, karena kan posisinya harus jelas. Dan ini kita bukan hanya di musik, jadi semua komite itu sama, sehingga nanti kita akan mendapatkan panduan, akan mendapatkan pedoman, sehingga nanti program-program itu akan lebih terarah. Nah, nanti yang lebih membuat itu lebih terarah lagi adalah payung hukumnya yang lagi kita perjuangkan. Dan kalau tidak salah informasinya dari kepengurusan sebelumnya juga sudah ada draftnya, sudah ada. Tinggal bagaimana kita meneruskan itu. Apakah misalnya perlu ada kajian akademis, atau lalu bagaimana apakah kita perlu dengan ke studi banding ke daerah lain yang sudah punya perda atau perwali atau peraturan bupati, sehingga nanti payung hukum yang kita miliki itu memang benar-benar bisa menjamin bahwa iklim berkesenian itu akan lebih nyaman gitu kan, dan lebih hidup, dan juga akan semakin lebih bergairah gitu kan. Dan selain itu juga, selain payung hukum, tentunya yang perlu kita perjuangkan juga adalah gedung kesenian ya. Gedung kesenian ya. Jadi itu secara fisik karena kota Palembang itu belum ada loh kota yang besar, pusatnya ibu kota provinsi ya. Gedung kesenian tidak ada itu. Karena padahal Mas Didit itu Pak Bokami pada saat ketika dilantik mengatakan bahwa majunya sebuah kota itu dilihat maju tidaknya kesenian. Jadi kalau keseniannya maju ya maka kota itu bisa dikatakan sebagai sebuah kota yang maju. Kita kota metropolitan ya. Iya. Kota metropolitan, kota internasional, beberapa event internasional olahraga itu sering dilaksanakan. Sehingga tentunya kan agak miris jomplang kan ya. Gedung-gedung olahraga begitu megahnya, berstandar internasional, sementara kesenian itu sama sekali tidak tersedia. Padahal kan majunya kehidupan, majunya sebuah kota itu kan bukan hanya kita lihat dari olahraga, kita lihat dari bidang pembangunan fisik, tapi juga dari bagaimana kebudayaan seni itu bisa berkembang dan tumbuh gitu kan. Ya, itu. Nah, kalau boleh tahu nih, rekan-rekan dari DKP sendiri kerjasama dengan pemerintah kota ini bagaimana? Ya, itu memang sudah menjadi program DKP ya. Visi dan misi kemarin bersinergi, bahwa artinya memang kita tidak bisa bekerja sendirian. Musik juga tidak bisa bekerja sendirian. Bahwa semua kreativitas itu akan jauh lebih baik kalau kita bisa bersinergi, berkolaborasi. Apalagi memang selama ini barangkali ada semacam asumsi ya, bahwa kesenian itu biasanya bisa bergerak kalau ada anggaran, ada bantuan dari pemerintah. Nah, kita berusaha bagaimana sebenarnya bantuan dan dana itu bukan kita menunggu itu dana itu jatuh ya, tapi kita kejar tuh. Sehingga ada usaha bagaimana kita melibatkan berbagai stakeholder, bisa pengusaha, bisa BUMN, bisa BUMD, atau pihak-pihak lain yang memang peduli terhadap kesenian, sehingga nanti kalau kita sudah bekerja secara bersama-sama, bisa berkolaborasi, artinya nanti semua orang akan bisa menikmati. Ya, jadi bukan hanya seniman yang menikmati karya seninya, tapi juga masyarakat bisa menikmati karya seniman itu. Jadi seni itu bukan hanya untuk seni. Ya, gitu kira-kira. Coba kita ke sekarang Mas Andi dulu nih, sebelum kita akan berakhir. Mas Andi, ini kan rekan-rekan khususnya di komite musik ya, seniman-seniman ya. Ini selama masa pandemi ini kan bukan show up ya, pertunjukan bla bla mungkin hilang. Nah, ini sebenarnya semangatnya mereka ini kendor atau bagaimana, atau ada kreat seperti apa dari DKP sendiri menyikapi, Mas Andi, khususnya di komite musik ya? Iya, sebenarnya di medsos saya pribadi ya yang bergerak dalam payungnya DKP itu sering sowan ke teman-teman. Sebenarnya kita nggak mati langkah lah istilahnya, cuma harus sedikit beradaptasi. Ketika kita nggak bisa di lapangan, off air dan lain-lain, terutama misalnya yang musisi reguler nih, yang nggak punya karya, terus tiba-tiba kafe tutup semua, gimana nih lanjutin hidup? Yang bisa saya kasih pandangan terhadap mereka, lu harus berkarya.
Tetap Mas ya? Iya, harus berkarya, harus bisa menggeser mindset berkarya, dan karya itu akan menghasilkan pundi-pundi uang juga ketika sudah didaftarkan secara legal, disosialisasikan, dijual di platform, akan ada royalti. Royalti biasanya per 3 bulan, per 6 bulan gitu. Memang dia tapi bukan uang harian ya, beda dengan reguler ya. Reguler kan tiap main langsung dibayar, langsung dibayar kan. Cash and carry lah. Cash and carry. Cash and carry. Tapi untuk karya kan tidak begitu. Tapi gimana, kita nggak ada pilihan lain. Sedangkan untuk reguler kan lagi nggak bisa ini. Tapi teman-teman harus bisa survive. Saya kasih pandangan itu. Dan saya bukan hanya mengasih pandangan, saya memberi example, saya memberi contoh yang nyata. Saya berkarya berbahasa Palembang, saya buat dan ada pencapaian di dalam itu. Dan bahkan ini mungkin saya baru cerita tadi dari Bang Nasir, saya baru dapat karena karya ya, wasilah karya tadi, saya baru dapat deal-dealan di salah satu channel YouTube. Karya saya bisa dititipkan di situ, dan istimewanya channel YouTube ini punya 1 juta subscriber. 1 juta subscriber. Artis-artisnya yang rilis di channel itu rata-rata view-nya 30 juta, 40 juta. Ya. Dan wasilah karya, saya tadi deal, saya bisa menitipkan karya saya untuk masuk di channel itu dan berbagi hasil. Oke, nah closing dulu dari Mas Andi. Ya. Silakan 1 menit. Kesimpulannya, pandemi ya. Salah ngomong saya ke pandemi ya. Katanya direncanakan Pak. Katanya konspirasi. Ya, pandemi itu tidak menghentikan kita untuk berkreativitas. Ini justru menjadi momen untuk menguji kreativitas kita untuk bisa menembus batas-batas yang ada, membuat new normal, membuat kebiasaan baru. Jangan menyerah, teman-teman. Sisi dari sebuah musik itu banyak sekali, bisa jadi musisi reguler, bisa jadi berkarya, bisa jadi komposer dan lain-lain. Kamu harus keluar aja dari zona nyaman dan realistis masuk ke zona yang bisa menghasilkan untuk saat ini. Nah, mudah-mudahan salah satunya adalah kalau bicara karya, DKP insya Allah siap untuk membantu mengurusi hak cipta dan mendistribusikannya ke platform digital. Keren. Supaya teman-teman musisi bisa punya penghasilan. Katik lagi wong tua zaman dulu ngomong, katik duitnya tidak, katik ado duitnya sekarang. Oke, sekarang ke Mas Nasir, closing 1 menit. Ya, jadi memang kesenian itu bagian dari kebudayaan. Dia akan selalu tumbuh dan sepanjang masa akan selalu lahir itu kesenian baru ya. Jadi sebenarnya kan pandemi bencana alam itu bagian dari ujian. Nah, manusia itu sudah punya modal. Dia harus survive, dia harus bisa bertahan. Dalam kondisi apapun dia harus bertahan, termasuk seniman. Dan ketika ada pandemi ya dia harus bertahan. Dan ternyata kita sudah membuktikan ya bahwa memang dalam kondisi yang seperti sekarang ini yang tidak bisa beraktivitas secara full, ternyata banyak ceruk-ceruk gitu yang selama ini tidak terlihat, ternyata ada tuh, seperti sumber daya alam, tambang emas gitu kan. Tetapi kan kalau tidak ada bencana ini kita tidak akan melihat itu, tidak terlihat. Ada nih, tinggal bagaimana kita bisa mengolahnya dan bagaimana kita bisa memanagenya. Jadi dan berkesenian itu juga memang tujuannya juga bukan materi ya, tetapi bagaimana dengan berkesenian kita juga bisa mendapatkan materi dan kepuasan. Itu akan lebih baik, saya kira itu. Oke, terima kasih Mas Nasir dan juga Mas Andi Liso ya. Sama-sama Mas. Yang sudah hadir dari rekan-rekan dari Dewan Kesenian Palembang, khususnya dari Komite Musik ya. Sukses terus untuk rekan-rekan di DKP, sehat terus ya. Pandemi bukan akhir untuk berkarya. Semangat juga tetap akan mengudara. Sekali terima kasih. Tetap di udara. Oke, terima kasih Mas Nasir juga Mas Andi. Ya, demikian ya jumpa kita dalam talkshow kita di Smart Community edisi di hari ini ya, di 8 Oktober 2020 bersama rekan-rekan dari Dewan Kesenian Palembang, khususnya dari Komite Musik. Kami bertugas di Suara Andi mengucapkan selamat sore ya. Sampai jumpa dan salam sukses untuk Anda.